Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami. Nama anggota kelompok Muhammad Nur Fadila, Andika Wahyu, Dewa Chandra Kirana, Gerhadi Saputra, Muhammad Agil Putra Ridwan. Saya akan menjelaskan yang pertama pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua sejarah masuknya Islam, ketiga perkembangan, 4 faktor-faktor, 5 kerajaan Islam. Yang pertama latar belakang. Agama Islam pertama kali memasuki Nusa Tenggara Timur pada abad ke-15 yang dibawa oleh para pedagang dan ulama, tepatnya di Pulau Solor, Flores Timur. Penyebaran agama Islam ini pertama kali dilakukan oleh seorang ulama pedagang dari Palembang yang bernama Syahabuddin bin Salman Al-Faris, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Menangga. Daerah selanjutnya yang dimasuki Islam adalah Ende, Alor, seluruh Flores Timur, dan Sumba. Mengenai pola pendekatan penyebaran agama Islam di NTT, asal Palembang Syahabuddin bin Salman Al-Faris menggunakan pendekatan kekeluargaan dan memegang tokoh-tokoh kunci daerah setempat. Yang kedua, sejarah masuk. Sejarah zaman penjajahan ketika terjadi peperangan antara Belanda dan Portugis. Belanda mendatangkan pasukan dari berbagai daerah, di antaranya penduduk daerah yang didatangkan ke Kupang adalah penduduk dari Solor. Mereka pada umumnya beragama Islam. Di antara penduduk yang datang dari Solor terdapat seorang tokoh bernama Atulaganama 1749 sampai 1802 yang aktif dalam menyebarkan agama Islam dengan mendirikan madrasah dan menjadi imam di kampung Solor. Batu Besi mungkin nama lain dari Batu Besi. Kedudukan sebagai imam pada tahun 1802 digantikan oleh Sengaji Susan. Di samping penduduk dari Solor, pada tahun 1772 datang seorang dari Bengala ke Kupang bernama Abdurrahman. Ia bersama Atulaganama membangun masjid pertama di Batu Besi. Pada waktu itu di Kupang telah ada 300 orang Islam. Perkembangan. Pada abad ke-16 muncul kerajaan Goa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pengislaman dari Jawa di sini tidak begitu berhasil. Akan tetapi berkat usaha seseorang ulama asal Minangkabau pada awal abad ke-17, Raja Goa itu akhirnya memeluk agama Islam juga. Nah, atas kegiatan orang-orang Bugis, maka Islam masuk pula di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, juga beberapa pulau di Nusa Tenggara. Dengan meluasnya kekuasaan kerajaan Talo dan Goa di Nusa Tenggara Timur, maka masuklah agama Islam di Nusa Tenggara Timur. Selain pengaruh dari Sulawesi Selatan, masuknya agama Islam di NTT disebabkan pula oleh masuknya orang-orang yang beragama Islam dari Ternate, Maluku, daerah ini. Yang ketiga adalah faktor-faktor. Jalan perdagangan ini salah satunya jalan yang paling memungkinkan karena lalu lintas perdagangan sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Jalan dimanfaatkan karena sangat strategis sehingga proses Islamisasi lebih mudah terlaksanakan. 2. Perkawinan. Para pedagang mesti memiliki status yang lebih baik jika berbanding dengan mayoritas penduduk pribumi, sehingga para pedagang atau penduduk pribumi sebelum menikah biasanya pribumi diislamkan terlebih dahulu. Tasawuf. Para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan agama bercampur dengan kebudayaan yang telah masyarakat kenal sebelumnya. Para mubalik ini juga mahir dalam ilmu pebalinan dan pengobatan. Dengan cara dan jalur inilah Islami menyebar dan cara menyatu dan memberi kesan damai. 4. Pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan, yakni pesantren, meskipun dalam arti yang lebih sederhana. Di pesantren atau pondok, para kiai dan guru mengajar dan menyebar ajaran Islam. Di sinilah santri yang telah menamatkan juga turut menyebarkan agama Islam. Kesenian. Penyebaran dakwah agama Islam juga dilakukan melalui bidang kesenian. Pada saat itu kesenian sudah
dikenal dekat oleh masyarakat setempat. Misalnya saja di Jawa, media utama adalah wayang. Dalam hal ini Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu sunan yang ahli memainkan wayang. Politik dan kekuasaan di beberapa kumbang, misalnya Maluku dan Sulawesi, kebanyakan para penduduk masuk Islam setelah raja memeluk agama Islam terlebih dahulu, sehingga peran dan pasifitas raja sangat membantu proses Islamisasi di daerah tersebut. Sehingga hal ini juga dimanfaatkan oleh para penyebar agama. Kerajaan Islam. Awal masuknya Islam ke Indonesia tidak bersamaan karena ada beberapa daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam dan ada belum pernah dimasuki Islam. Sejarah Islam berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di daerah Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sedangkan Islam masuk ke Jawa pada waktu dikuburkan Fatimah binti Maimun di Laren, Gresik sekitar tahun 475 Hijriah 1082 Masehi. Kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian timur melalui juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan yang dipikirkan masuk pada abad ke-14 Masehi di Kalimantan, khususnya di daerah Banjarmasin. Proses Islamisasi di daerah ini terjadi kira-kira pada 1550 Masehi. Adapun di Pulau Sulawesi, terutama di bagian selatan, telah didatangi pedagang Muslim pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan sekitar abad ke-12 masyarakat Muslim tersebut selanjutnya menumbuhkan kerajaan Islam dan tercatatlah sejumlah kerajaan Islam di Nusantara seperti Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, Pagaruyung, Kepaksian, Sekalabrak, Banten, Demak, Mataram, dan lain sebagainya. Tercatat pula kerajaan Goa, Tola, Bane, Sulawesi, Ternate, dan Tidore di